rasional, bukan irrasional. Cinta itu masuk logika loh ya, masuk akal. Dia mengatakan cinta itu nggak masuk akal, itu cinta buta. Cinta masuk akal, logis. Orang mencinta itu logis. Maka dari itu, yuk kita gunakan peran akal di sini. Bagaimana tumbuhnya cinta? Tumbuh cinta tidak serta-merta. Nggak ada cinta itu serta-merta. Itu kan orang menjajakan cinta itu bukan cinta. Naudzubillah ya, wanita yang menjajakan seks, yang menjual diri itu adalah kan bahasanya penjajah cinta. Bukan, tidak ada cinta dijual saat itu. Dia mengumbar syahwat. Cinta tidak serta-merta. Tolong diperhatikan. Cinta tidak serta-merta. Nggak ada orang langsung blek cinta itu nggak ada. Tapi di situ ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama coba. Kalau orang menggunakan akalnya akan mengerti tahapan dan sampai ujungnya, endingnya adalah baik nanti. Ujungnya adalah dia selamat. Mula-mula cinta itu adalah dimulai daripada kagum secara umum. Kagum. Mungkin Anda merasa waktu sekolah di SMA atau di sebuah kampus, Anda kagum dengan beberapa anak. Sikapnya yang bijak, tutur katanya yang lembut, perilakunya yang baik. Kemudian ditambah lagi Anda mendengar, oh dia sangat baik dengan ibunya. Kemudian dia penyabar. Apalagi? Dia santun. Dia dermawan. Maka itu yang menjadikan Anda kagum. Mau tidak mau, selagi tidak ada permusuhan dengan dia, ada sanjungan di dalam hati kita. Oh, itu mengagumkan. Sama seorang pria pun juga begitu mengetahui. Kita pun tahu kok di kelas itu ada anak baik, itu ngerti kok. Dia baik, dia lembut, dia sopan, dia ini, kita ngerti. Maka dari sinilah kita membangun cinta. Dari semua yang dikagumi ini, mungkin di kelas itu ada 10 orang yang mengagumkan dari 40 siswa. 10 mengagumkan. Mungkin dari parasnya ia, kelembutannya, kecerdasannya, kesupelannya, sopan santunnya, itu buat kita kagum. Baik. Setelah kagum itu, coba kalau kita cermati, cinta itu begitu prosesnya sebetulnya. Cuman bisa tidak dikontrol, tiba-tiba langkah yang ketiga itu salah. Jadi ada tahapan yang pertama kagum, yang kedua adalah kecenderungan kepada salah satunya. Yang ketiga mengambil keputusan untuk mencintai. Yang keempat berpikir bagaimana mengabadikan cinta. Lah, sekarang yang banyak terjadi tidak pakai proses yang pertama, kedua, langsung yang ketiga, aku mencintai dia. Ini yang banyak, hanya gara-gara majomblang saja. Kamu tahu enggak ada titip salam dari dia? Oh ya, titip salam. Ngirim SMS dia gara-gara ngirim puisi saja, jiplak lagi puisinya. Itu langsung, wah, dilihat berkali-kali. Enggak dikontrol lagi. Kemudian setelah itu digojlok sama temennya, lo punya pacar enggak? Hah, kuper lo. Akhirnya terdorong dia untuk menjawab, ya akhirnya coba-coba deh. Coba dong, kita harus saling tahu dong. Akhirnya mulai kenalan, ngobrol dan seterusnya. Tertipulah dia. Karena apa? Tiba-tiba dia sudah memutuskan sebelum menggunakan akalnya tadi. Tidak lewat fase yang pertama dan kedua, langsung memutuskan aku mencintai dia. Sudah, kalimatnya I love you dan segala macam. Kalau kembali ke belakang mikir dia sebetulnya sadar, kenapa saya mencintai dia? Tapi sudah terlanjur cinta, itulah kalau sudah kena panah asmara itu sudah nggak ngerti gula jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Nggak peduli apa kata orang. Orang tua dilanggar, Allah dilanggar. Itulah kalau sudah mengambil keputusan belum dipikirkan. Maka anak yang cerdas, Anda harus melewati fase-fase ini. Jadi dari yang Anda kagumi, semua yang ada di kelas atau di kampung, itu sekedar kagum saja. Wajar kagum. Kemudian kita mencoba pengen lebih tahu tentang dia, lebih jauh tahu tentang dia, itu wajar. Kemudian pengen tahu gimana keadaan dia dan sebagainya, karena usia Anda adalah usia yang sudah mendekati usia pernikahan, atau memang secara pribadi Anda harus berusaha mencarinya. Harus cerdas kita menggunakan. Sebelum Anda terlanjur mencintai, nanti repot, susah meninggalkannya. Maka Anda menggunakan itu. Kemudian setelah Anda ada kecenderungan atas dasar kekaguman yang benar tadi. Kagum, baru kecenderungan salah satunya karena apa? Dia lebih dekat. Dan untuk menanamkan kekaguman tidak harus kita tahu langsung, bisa saja cerita dari seseorang atau memang orang itu sudah masyhur di masyarakat. Nggak usah repot-repot. Jangan kita itu mencari orang yang belum jelas, yang sudah masyhur di kampung, masyhur di wilayahnya, di desanya.
Ada orang baik, atau di sekolah dia orang yang baik, disanjung oleh gurunya, dicintai sama gurunya misalnya. Itu sudah tahu orang kayak begitu, nggak usah repot-repot. Setelah kagum ada kecenderungan. Nah, cenderung inilah sudah mendekati makna keputusan. Baru setelah itu akan memutuskan, aku mencintai dia. Kenapa? Kriteria masuk. Dia soleh, dengan ibunya baik, fisik lumayan, apalagi baru memutuskan. Nah, untuk memutuskan ini harus ada hubungannya dengan setelahnya, menjaga kesinambungan. Aku putuskan untuk mencintai dia, ini langsung mengambil langkah selanjutnya, artinya harus ada kesinambungan. Bukan memutuskan tapi penjagaannya nanti, itu hayal. Makanya saya marah kalau ada seseorang ngelamar kepada kami, Buya saya mau ngelamar si dia, kapan kamu nikah? 4 tahun lagi. Kamu gila? 4 tahun memutuskan hari ini, 4 tahun baru menikah. Membuka setan untuk mengajak kehinaan, membuka setan untuk membisikkan tentang kemungkaran dengan SMS-nya dan seterusnya. Oh, Masya Allah. Baik, di sini baru langkah yang ketiga Anda mengambil keputusan, dan keputusannya ada hubungan selanjutnya. Pertama adalah orang tua ridho atau enggak. Anda belum jatuh cinta, Anda ingin memutuskan untuk mencintai. Maka tidak salah ya kalau Anda memandang-mandang, misalnya memandang maksudnya cari pandangan, siapakah orang yang bakal aku cintai? Boleh. Kalau seandainya ternyata enggak diterima, enteng, Anda belum mencintai kok. Seandainya Anda harus memutuskan untuk mencintai dia dalam keabadian, tiba-tiba Anda mencoba mendatangi seorang ulama, ustadz, agar menyambungkan antara Anda dengan dia, kok ternyata ujung-ujungnya ditolak. No problem. Ada utuh ya. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari saya, dan saya belum mencintai dia. Enteng. Semoga dia dapat suami baik, begitu saja, selesai. Nah, karena apa? Dia cerdas, nggak mau sakit. Kalau sudah sakit hati itu nggak enak. Mau sakit hati? Kecewa? Mau, makanya hati-hati. Baru setelah itu memutuskan untuk memilih. Ini banyak pertimbangan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan jangka panjang. Kalau aku dengan dia ini apa sih keuntungannya? Bukan masalah materi, bukan. Akan tapi bagaimana kesinambunganku nanti di dunianya seperti apa? Dia lembut, penuh kasih, oke. Akan tapi dia nggak sholat, wah nggak bisa dong. Nggak mungkin. Anda pun nggak akan memutuskan sampai di sini kalau dia tidak sholat. Kalau dia punya celah yang haram, nggak bisa. Mungkin dia kerjaannya nggak halal, nggak mungkin Anda memutuskannya kalau Anda menggunakan akal Anda. Maka lebih baik anak-anak kita itu belajar mencintai daripada salah tiba-tiba mencintai karena macomblang kawannya, SMS, WA dan seterusnya. Lebih baik kita belajar cinta, dan kita tidak ragu untuk mengajari cinta supaya tidak salah. Nah, setelah ada kecenderungan, kemudian mau memutuskan, lah inilah baru diajak diskusi. Kemudian ini ditanya, sudah waktunya belum engkau mencintai dia? Yang ada hubungannya dengan makna kesinambungan, ada pernikahan setelahnya. Jadi setelah memutuskan, maka yang keempat adalah mengabadikan cinta. Maka keputusan yang diambil di fase yang ketiga tadi harus ada hubungannya dengan yang keempat, yaitu mengabadikan cinta. Gimana agar cinta itu abadi? Saya putuskan saya akan dengan dia, aku mencintai dia dengan kriteria yang sudah aku terima. Maka setelah itu bagaimana cinta ini akan abadi? Baru melangkah kepada langkah selanjutnya. Dalam Islam ada namanya pernikahan. Maka kalau tidak mengarah ke sana, Anda jangan main-main. Kalau cinta tidak mengarah kepada pernikahan, maka bukan cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang menuju kepada keabadian. Cinta yang sudah ditumpangi oleh syahwat dan hawa nafsu. Karena Anda punya rambu-rambu. Siapapun kalau mempunyai cinta kok melanggar rambu-rambu, berarti cintanya sudah nggak benar. Rambu-rambu apapun itu. Rambu-rambu apapun. Maka kalau sudah, wah, tidak mengarah kepada pernikahan, wah itu melanggar rambu-rambu. Nggak mungkin abadi dengan cinta seperti itu, karena akan mengarah kepada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita putuskan, aku akan mencintai dia. Akan ya, belum mencintai sungguh, aku akan mencintai dia. Maka kita siapkan hati kita. Baru setelah itu ada lamaran, ada perbincangan dan sebagainya. Sudah, kalau sudah diterima, baru setelah itu, setelah akad nikah baru dikenjot itu cinta, disuburkan cinta, dan kriteria sudah masuk. Maka begitu mudahnya orang bangun cinta setelah itu, karena dipikirkan, direncanakan.
Maka pernikahan itu salah satu upaya untuk mengabadikan cinta. Mengabadikan cinta sepanjang masa, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Tapi kalau tidak mengarah kepada pernikahan, awas, itu namanya main-main. Makanya dalam tradisi Islam tidak ada istilah pacaran itu. Pacaran itu cinta model apa kira-kira? Memang ada benih cinta, cuma tidak dipikirkan. Tidak berpikir tentang kesinambungan masa yang akan datang. Jangka panjangnya tidak ada. Dia hanya berpikir bagaimana aku mencintai, setelah aku senang-senang, besok makan bakso bersama, dijemput, ini, kirim puisi dan sebagainya. Nah, itu adalah nggak mengarah kepada program keabadian tadi. Maka itu tertipu orang mencintai semacam itu. Maka kalau memang cinta kita ini benar, tentu akan patuh dengan rambu-rambu demi keabadian cinta. Tapi kalau sudah kita tidak memperhatikan tentang rambu-rambu demi keabadian cinta, maka diragukan tentang kecintaan tersebut. Karena apa? Di saat melanggar rambu-rambu, maka runtuhlah cinta. Yang tersisa adalah syahwat saja nanti. Maka jangan sampai kita itu mencintai ternyata tidak sesungguhnya. Kita dikuasai oleh syahwat. Nah, yang banyak anak-anak muda zaman sekarang ini yang sudah terlanjur memutuskan untuk mencintai, tidak didasari dengan fase 1-2, tiba-tiba langsung mencintai. Kadang-kadang orang tuanya bingung. Apanya nak yang bikin kamu cinta kepada dia, ma? Nak, dia ngomong nggak tahu, ma. Duh, nggak tahu. Nggak tahu, bingung dia. Gandeng mah enggak. Terus baik juga enggak. Terus karena terbiasa. Dia ikut-ikutan, dia punya pasangan, dianggap jomblo terus, nggak punya pacar. Dan dia merasa terpacu untuk cari pasangan asal saja, naudzubillah. Itu bukan budaya Islam. Budaya Islam menggunakan akal, lalu dipadukan dengan syariat nanti. Memutuskan adalah dengan akal, lalu dipandu dengan syariah yang merupakan rambu-rambu untuk mengabadikan cinta. Nah, inilah anak-anakku semuanya, karena nanti ada tanya jawab, kami hanya ingin menghantarkan bahwasanya kalian semuanya sangat perlu untuk mengerti tentang cinta dan bagaimana mencintai supaya tidak salah. Ada orang tidak tahu bagaimana cara memilihnya. Tidak pernah atas dasar fase yang pertama dan kedua. Tiba-tiba mencintai begitu saja. Tiba-tiba mencintai begitu saja. Makanya cinta buta itu. Kalau cinta buta itu betul gula jawa rasa coklat. Bener gak bisa bedain. Pokoknya aku cinta dia. Kalau tidak dengan dia gak mau. Sama ibunya diberi yang lebih bagus pun tidak mau. Alasannya cinta. Itu bukan dalam Islam. Tidak ada. Sehingga orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, pertimbangan cinta yang paling agung adalah ridha Allah. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Seorang wanita itu kalau mau dinikahi dan dipilih itu 4 hal yang dilihat. Wajahnya, hartanya, perilakunya, agamanya. Akan tapi lihat, agama disebutkan yang terakhir di sini, tapi Nabi mengukuhkan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Maka ambil yang ada agama, kalau tidak kamu akan rugi. Sebab umumnya dari kita semuanya, umumnya Nabi akan berbicara dengan umumnya manusia di dalam mencintai. Umumnya orang itu menjatuhkan pilihan bukan dasar agama. Dia cantik, oh cantik. Cantik tok. Tidak berpikir bahkan dukung perjuangannya atau tidak. Ganteng tok. Atau kaya, kan banyak orang kaya. Dia tidak mengerti cinta, keindahan tidak dengan kekayaan. Keindahan bahkan nanti tidak dengan kecantikan. Coba laki-laki yang normal sebelum Anda jatuh cinta ya. Anda bayangkan dengan akal sehat, ada seorang wanita cantik, Masya Allah. Lomba cantik-cantikan bibir nomor 1, bagus-bagusan hidung nomor 1, matanya Masya Allah, bodinya nomor 1. Apakah Anda bisa mencintai dia? Dia punya sifat gampang nyaci, gak punya akhlak. Kalau ngasih pun lempar begitu. Kalau tidak senang sok ludah. Ayo, bisa mencintai? Ya gak bisa dong. Tidak cukup dengan kecantikan, karena ada sesuatu yang dibalik kecantikan itu. Kalau urusan syahwat, ya deh, senangkan syahwat. Yang penting cantik selesai. Biar dia biasa ngeludah, pokoknya di saat saya melakukan syahwat, jangan ngeludahi saya, kan gitu saja. Jadi tidak, kalau cinta itu ada di situ, ada keindahan. Maka di itu ada berangkat dari watak juga. Biasanya orang terpesona dengan kecantikan saja, dengan hartanya saja.
Dengan wah, dia ini orang baik begitu saja, tidak ada ukuran agama. Maka di saat tidak memilih yang keempat, maka sebetulnya orang mencintai tersebut tidak berpikir tentang keabadian cinta. Hanya melihat cantiknya. Yang cantik berapa tahun bisa mempertahankan kecantikannya? 60 tahun sudah turun itu mata. Peot. Rambut memutih. Dulu jalan bisa begini, sekarang seok. Yang keker kakak laki pun begitu. Harta ada saat jatuh, ada saat bangkit. Lihat. Tapi kalau agama itu yang harus perhatikan, wahai anak-anakku semuanya. Jadi mencintai adalah rasionalis ya. Rasional, bukan rasionalis. Rasional. Masuk akal. Bukan irrasional. Masuk akal. Jadi gunakan akalmu untuk mencintai. Maka mencintai yang tidak menggunakan akal itulah cinta buta.